Baik, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, mungkin sebelum kita mulai pelajaran, kita aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Mungkin 2 minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang teks anekdot. Ya, nah, jadi Ibu akan lanjut ya sedikit karena kemarin Ibu Nitanya sudah menyampaikan tentang pengertian dari teks anekdot, strukturnya. Ya, jadi nanti kita lanjut ke ciri-cirinya. Jadi kita bahas sedikit dulu ya. Oke, jadi ini kemarin mungkin sudah dibahas ya sama ibunya tentang pengertian teks anekdot. Ini adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Dan teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, dan lingkungan sosial. Jadi kalau biar kalian lebih gampang mengingatnya, teks anekdot itu adalah teks lucu. Oke. Nah, jadi ini kita bahas sedikit aja ya, karena 2 minggu yang lalu sudah dibahas sama Ibu Nitanya. Oke, lanjut kita ke strukturnya. Jadi di sini strukturnya itu ada 5. Masih ingat nggak apa struktur dari teks anekdot? Baik, siapa ini? Dari 10 AP 5. Biar dia ngomong. Oh. Kok nggak mau, Pak? Oke, silakan langsung di atas nama Nikomang Febi Sinta Dewi, kelas AP 2. Nikomang Febi. Febi mana ya? Kalau tidak, coba Nilo Ade Karismayanti. 10 AP 7. Karisma. Halo Ibu. Oke, kalau tidak ada, baik kita bahas lagi ya. Nah, ada abstraksi. Yang kedua, ada orientasi. Nah, orientasi di sini merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Terus, yang ketiga, ada krisis.
Oke, krisis di sini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Yang keempat ada reaksi. Reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Dan yang kelima ada koda. Koda merupakan bagian yang membentuk cerita dalam teks tersebut. Mungkin ini sudah ya, kemarin sudah jelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri anekdot yang pertama yaitu berupa teks yang mendekati perumpamaan. Nah, perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng, layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Nah, itu ciri yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Oke, kita lanjut yang kedua. Menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Nah, biasanya pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian. Nah, contohnya seperti orang-orang pemerintahan, anggota keluarga, artis, bahkan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon, tetapi menyindir. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda, semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Nah, biasanya menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Oke, yang selanjutnya yang keempat, terselip kritikan dan tujuan. Nah, mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot, di mana pembuatnya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Jadi mungkin si pembuat anekdot ini dia mengkritik secara tidak sengaja ya, tapi lewat lelucon. Nah, kita lanjut ke kaidah teks anekdot. Kaidah teks anekdot yang pertama yaitu memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retoris. Nah, retoris di sini adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Oke, retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Nah, di sini sudah ada contohnya. Apakah kita tega membiarkan mereka kelaparan? Nah, sebenarnya di dalam contoh itu sudah jelas ya mereka sudah kelaparan, tidak mungkin kita membiarkan mereka kelaparan. Ya, sebenarnya itu sudah tidak membutuhkan jawaban lagi. Itu disebut dengan pertanyaan retoris. Oke, yang kedua, menulis sesuai struktur. Biasa yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Jadi saat menulis anekdot ini kalian tidak boleh krisis dulu, reaksi, orientasi, gitu ya. Nah, jadi harus saat menulis struktur itu harus berurutan dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan diakhiri dengan koda. Yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Mungkin kalian
sudah sering mendengar konjungsi ya. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung yang digunakan dalam teks anekdot di sini adalah kata hubung waktu atau konjungsi temporal. Seperti maka, karena, dan oleh sebab itu. Yang keempat, memakai kata keterangan waktu lampau. Yang kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Yang keenam, memakai kalimat perintah. Yang ketujuh, dibuat secara berurut dan kronologis. Jadi yang mau mencatat, boleh dicatat ya. Oke, jadi itu adalah kaidah dari teks anekdot. Oke, baik, kita lanjut ke menyimpulkan makna tersirat di dalam teks anekdot. Nah, anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Nah, anekdot selalu disajikan berdasarkan pada kejadian nyata, melibatkan orang-orang yang sebenarnya, apakah terkenal atau tidak, biasanya di suatu tempat yang dapat diidentifikasi. Namun, seiring waktu, modifikasi pada saat penceritaan kembali dapat mengubah sebuah anekdot tertentu menjadi fiksi. Sesuatu yang diceritakan kembali, tapi terlalu bagus untuk nyata. Jadi dijadikan cerita fiksi dia. Terus terkadang menghibur. Anekdot bukan lelucon karena tujuan utamanya adalah tidak hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri. Nah, sekarang kalian perhatikan teks anekdot yang akan Ibu bacakan. Nah, ini judul teks anekdotnya itu adalah Cara Keledai Membaca Buku. Mungkin ini di buku paketnya sudah ada ya, boleh kalian buka. Di buku paketnya ada. Cara Keledai Membaca Buku. Nah, Alkisah, Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati, tetapi Timur Leng memberi syarat. Ajari terlebih dahulu keledai itu membaca. 2 minggu setelah serang, datanglah kembali kemari, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Nasruddin berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika dapat mengajari keledai itu membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun, jika tidak, hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktekkan apa yang telah ia lakukan. Nasruddin lalu mengiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu. Dan ajaib, tak lama kemudian, si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Terus-menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah kata Nasruddin, keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan mulai menginterogasi.
Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku, dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-bijinya itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Dan itu ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukar Timusle. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita bisa membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Nah, jadi setelah tadi kalian memperhatikan, apa sih kira-kira makna tersirat dari cerita keledai membaca buku ini? Nah, setelah kalian memperhatikan teks cara keledai membaca buku, tersebut termasuk teks anekdot karena berisi kritikan yang disampaikan melalui lelucon. Nah, anekdot merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Jadi ceritanya belum tentu terjadi. Terus jika sindiran tersebut dilihat, dibaca, ataupun didengar oleh orang yang dituju, maka sindiran tersebut akan sampai kepada orang yang dikritik. Nah, jadi itu ya tadi contoh teks anekdot cara keledai membaca buku. Jadi coba kalian cari apa sih makna tersirat di balik teks anekdot tersebut. Yang bisa silahkan angkat tangannya ya. Makna tersirat. Makna tersirat itu adalah makna yang tersembunyi. Makna yang tersembunyi di dalam teks anekdot. Oke, Niluh Astiti Utari. Niluh Astiti Utari, silahkan. Apa makna tersirat di balik cerita cara keledai membaca buku? Ayo, Niluh Astiti Utari. 10 apa Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Bu. Udah kedengaran? pagi. Makna yang tersirat yang disampaikan dari teks anekdot, yaitu yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku adalah apabila kita membaca sebuah buku, jadi kita harus mengerti isi dari buku tersebut. Apabila kita hanya membaca saja tanpa mengerti isinya, berarti kita memiliki sifat yang sama, yaitu bodohnya dengan keledai. Oke. Baik, terima kasih Niluh Astiti Utari. Benar sekali ya apa yang disampaikan Niluh Astiti Utari bahwa kalau kita ingin belajar atau membaca buku, itu kita harus mengetahui apa isinya. Jangan hanya membalik-balikannya seperti keledai. Jadi itu kita disindir keras oleh si pembuat teks agar kita benar-benar belajar atau membaca buku yang kita baca agar tidak kita baca buku tapi kita tidak memahami isi dari buku tersebut. Nah, ini ya makna tersiratnya. Makna yang disampaikan dari teks anekdot cara keledai membaca buku adalah apabila kita membaca sebuah buku harus mengerti isinya.
Apabila hanya membaca saja tanpa mengerti isinya, berarti kita sama bodohnya dengan keledai. Ya, ini kan sudah kalian baca ini sudah disindir sekali ya bahasanya. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi itu bagaimana cara kita mencari makna tersirat di dalam sebuah teks anekdot. Nah, setelah kita bisa mengetahui makna anekdot, kita belajar menyusun teks anekdot. Ya, belajar menyusun teks anekdot. Nah, dalam menyusun anekdot ada beberapa hal yang harus ditentukan lebih dahulu. Hal tersebut adalah menentukan tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian teks anekdot. Langkah-langkah ini akan mempermudah kita untuk belajar menyusun anekdot. Oke, ini langkah-langkah penulisan teks anekdot. Ada 5. Oke, yang pertama, menentukan ide pokok dalam sebuah cerita yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Yang kedua, mencari sumber bahan referensi sehingga pembahasan tentang topik teks anekdot tidak di luar batasan. Yang ketiga, menyampaikan isi pesan dalam sebuah teks anekdot untuk pesannya bisa tersirat maupun tersurat. Yang keempat, menentukan jalan cerita atau alur cerita. Yang kelima, setelah itu tinggal pengembangan isi teks anekdot berdasarkan struktur anekdot, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, dan koda. Nah, jadi itu langkah-langkah penulisan teks anekdot yang harus kalian perhatikan. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Yang pertama, kalian harus menentukan ide pokok dalam sebuah cerita yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Yang kedua, mencari sumber atau bahan referensi sehingga pembahasan tentang topik teks anekdot tidak di luar batasan. Yang ketiga, menyampaikan isi pesan dalam sebuah teks anekdot untuk pesannya bisa tersirat maupun tersurat. Nah, jadi di sini untuk pesannya bisa tersirat maupun tersurat. Kalau tadi kalian saat baca teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku itu termasuk tersirat. Kalau tersurat itu secara langsung, mungkin biasanya kalau sekarang kalian mendengar atau menonton lelucon secara tersurat itu mungkin seperti stand up komedi ya, itu tersurat, disampaikan secara langsung di depan umum. Ya, tidak lagi kalian membaca tulisan. Yang keempat, menentukan jalan cerita atau alur cerita. Dan yang kelima, setelah itu kalian tinggal mengembangkan isi teks anekdot berdasarkan struktur anekdot, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, jadi itu ya langkah-langkah penulisan teks anekdot. Nah, ini ada contoh lain lagi ya tentang teks anekdot. Nah, di sini ada judulnya Kesetrika. Di suatu pagi yang cerah,
Muncul sesosok laki-laki yang sedang ke rumah sakit karena kedua buah telinganya lagi kena luka bakar. Dokter, loh, ada apa yang terjadi dengan telinga Anda, Pak? Si pasien menjawab, begini dokter ceritanya, sebelumnya saya lagi menyetrika baju. Nah, ketika saya lagi menyetrika baju, secara mendadak telepon saya bunyi dan berdering. Sebab refleks, akhirnya ketika saat itu saya lagi memegang setrika. Langsung saja saya tempelkan ke telinga kiri saya, dok. Dokter, oh begitu toh ceritanya, saya mengerti keluhan Bapak. Kemudian untuk telinga Bapak yang sebelah kanan itu apa yang terjadi? Si pasien menjawab, nah itu dia masalahnya dokter. Si bego tersebut kembali menelpon. Nah, jadi setelah dibaca ini, ada yang tahu nggak apa sih makna tersiratnya lagi? Kita mencari makna tersirat lagi ya, dari cerita setrika ini. Coba Rizka AP5. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Makna tersiratnya adalah provokasi kelakar dimunculkan dengan menggambarkan kebodohan seorang pria. Menggambarkan kebodohan seorang pria gitu? Iya. Ya. Baik, yang lainnya? Ini Kadek Sri Dwi Payani. Silakan. Kebetulan tadi murid-murid habis. Ya, silakan Dwi Payani. Makna tersirat dari cerita kesatrika adalah apabila kita melakukan suatu pekerjaan, kita tidak boleh ceroboh dan kita harus tetap fokus melaksanakan pekerjaan tersebut. Baik, terima kasih. Ya. Yang lainnya ada? Oke, baik, terima kasih ya. Tadi sudah ada 2 orang penanya, Rizka, kelas 10 AP5, nomor 27, dan Nikade Dwi Payani di kelas AP2, nomor 28. Baik, menurut Rizka tadi itu makna tersiratnya adalah kebodohan seorang pria atau laki-laki, dan sedangkan Dwi Payani mengatakan makna tersiratnya kita tidak boleh ceroboh saat melakukan suatu pekerjaan. Ya, benar sekali ya apa yang menurut teman kalian berdua sampaikan tadi. Makna tersiratnya di sini adalah kita tidak boleh ceroboh saat melakukan kegiatan. Jadinya kita harus fokus saat melakukan pekerjaan. Ya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih ya atas perhatian semuanya. Karena waktunya sudah habis, jadi Ibu cukupkan materinya sampai di sini. Nanti sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Baik, Ibu akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.